Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Indria Kirani dengan NPM 2023-1041-5056, Prodi Ilmu Komunikasi kelas 6A1, Teknik dan Metode Analisis Digital. Pada video kali ini, saya akan memaparkan proses analisis sentimen terhadap komentar TikTok dengan atau sesuai dengan judul riset saya, yaitu Analisis sentimen komentar audiens pada konten TikTok @adetandra. Analisis ini cenderung untuk memahami bagaimana respon audiens terhadap suatu konten, yaitu konten Adetandra, apakah positif, negatif, atau netral melalui pendekatan data mining menggunakan Orange. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah komentar dari akun TikTok Adetandra. Baik, saya akan memulai share screen. Baik, langkah pertama di sini saya akan mencari masuk ke TikTok. Saya akan masuk dan mencari akun TikTok Adetandra. Akun TikTok Adetandra, saya di sini memilih salah satu video yang cukup populer yaitu hingga 9 juta penonton. Dari video ini, saya akan salin tautan. Kemudian kita masuk ke Apify. Kita masuk ke TikTok Comment Scraper. Kemudian hasil salinan tadi masukkan ke sini. Di sini saya masukkan maksimum komen itu sekitar 200 walaupun minimal dari tugas adalah 100 komentar. Saya lebihkan 200 karena akan ada yang namanya eh, apa namanya data cleaning. Jadi di sini kalau sudah kita langsung saja pencet di sini ada start. Kita pencet start. Setelah start itu dipencet, di sini akan muncul semua komentar-komentar yang ada pada konten tersebut di sini. Kalau sudah kita ekspor dalam bentuk Excel dan download. Setelah download, hasilnya akan seperti ini. Nah, ini adalah komentar-komentar dari akun TikTok konten Ade Tandra. Di sini teks adalah bagian apa namanya komentar-komentar yang diberikan dan ini adalah nama akun dari pemberi komentar. Di sini saya akan mengambil dari kita akan mengambil hanya komentar dengan nama akunnya saja, kemudian akan dilakukan namanya cleaning data. Nah, tahap kedua cleaning data ini tujuannya adalah untuk memastikan data itu siap dianalisis dan nggak mengandung noise. Nggak mengandung noise, jadi yang pertama itu kita menghapus kata-kata duplikat supaya tidak terjadi bias. Yang kedua kita ada case folding, mengubah teks menjadi huruf kecil semua, kayak yang di sini ada huruf besar semua. Ini akan diubah menjadi huruf kecil. Kemudian di sini juga ada stop words atau kata-kata yang nggak punya makna signifikan atau seperti stiker-stiker ini akan dihilangkan. Kemudian kelebihan kata seperti G-nya ada tiga akan dihilangkan. Di sini juga diperlukan juga bisa terjemah ke bahasa Inggris. Tapi untuk saya kali ini saya menggunakan full bahasa Indonesia. Kemudian juga kita melakukan menormalisasi slang words atau kata-kata yang nggak sesuai seperti singkat singkat seperti ini nyiapin menjadi menyiapkan, kemudian seperti keserap menjadi keserap, BGT menjadi banget, camber menjadi calon mertua, ini BGT menjadi banget, semuanya akan di cleaning data dan ini tujuannya adalah untuk kita mendapatkan hasil yang sesuai karena menggunakan bahasa Indonesia. Nah, setelah di cleaning data, di sini dari 200 komentar, saya mengambil sekitar dan atau mendapatkan 100 komentar dari 100 akun. Ini yang sudah diperbaiki seperti di sini hurufnya sudah kecil semua, kalimat gue menjadi aku semua, kemudian lo menjadi kamu semua, BGT menjadi banget dan kalimat seperti A-nya double atau hurufnya lebih banyak
itu disamakan semua. Nah, setelah sudah, nanti datanya kita save saja. Ya, kita save. Ini di-save bisa dalam bentuk CSV atau apa namanya Excel juga bisa gitu. CSV yang koma delimit atau Excel juga bisa. Nah, kalau sudah kita masuk ke Orange. Nah, Orange di sini itu kita masuk ke sentimen analisis itu pakai Orange Data Mining. Jadi yang pertama data itu kita impor dulu ke Orange ya. Nah, hasilnya nanti akan menjadi seperti ini. Hasilnya akan seperti ini, tapi untuk menjadi hasil seperti ini, pertama-tama kita masukin datanya dulu ke korpus. Ya, kita cari korpus di sini, masukkan korpus. Di sini kita masukkan data tadi. Di sini kita ke browser saja, cari ini komentar TikTok Ade Tandra. Kita masukkan. Ini kita masukinnya komentar ya. Oke, kalau sudah kita lanjut yang kedua. Yang kedua itu di sini kita masukkan pre-process text. Yang ini ikonnya. Tarik garis dari korpus ke pre-process text. Kemudian di sini pastikan di sini bahasa Indonesia karena saya menggunakan bahasa Indonesia. Kalau sini kita out saja. Next, kita masuk ke sentimen analisis. Sentimen analisis dengan logo seperti ini kita tarik dari proses teks ke sentimen. Di sentimen ubah multilingual ini menjadi bahasa Indonesia karena saya menggunakan bahasa Indonesia. Dan kita memakai multilingual sentimen. Dari sentimen analisis kita lanjut tarik garis ke formula. Di formula ini kita buat new. Di sini kita masukkan negatif, masukkan expressionnya, yaitu sentimen if sentimen kurang dari 0. Kemudian kita buat new lagi. Di sini kita masukkan lagi positifnya. Kalau yang positif berarti di sini itu diubah aja tandanya menjadi lebih besar dari 0. Kemudian selanjutnya kita masukkan lagi netral. Kalau di sini expressionnya kita ketik itu sama dengan 0. Oke, kayak gitu. Nah, kalau udah ini per masing-masing negatif, positif, dan netral kita send dari si formula, kemudian kita out. Oke, lanjut dari formula, lanjut kita masuk ke data tabel. Data tabel. Nah, data tabel kita tarik dari formula ke data tabel. Di data tabel ini akan terlihat sentimen negatif, positif, dan juga netral. Nah, pada bagian data tabel ini, kita bisa lihat ada 100 komentar yang digunakan di sini tanpa ada missing data atau data yang hilang. Jadi setiap komentar itu sudah melalui proses analisis sentimen dan diberikan skor numerik di sini, di mana nilai positif itu dia menunjukkan uh, sentimen positif, sedangkan nilai negatif menunjukkan sentimen negatif dan nol sebagai netral. Tuh. Jadi ada juga pembagian skor, ada kategori negatif positif secara netral secara terpisah. Dari tabel ini bisa dilihat bahwa komentar itu banyak bervariasi. Ada yang mulai dari di sini ada dari minus 50 hingga 100, sangat-sangat bervariasi. Ada yang min 20, min 50. Nah, hal ini menunjukkan ada keberagaman respon audiens terhadap suatu konten. Lanjut, setelah data tabel, kita masuk ke word cloud. Di sini aja word cloud yang gambar awan. Kita tarik dari data tabel ke word cloud. Oke, sebentar.
Oke, ini adalah word cloud atau bisa dibilang workout ini kata-kata yang paling sering muncul di dalam komentar audiens. Di sini bisa dilihat dari sini. Paling banyak itu kata banget, merinding, gelisah. Berarti Bang gelisah bikin gelisah banget atau merinding banget gitu ya. Dari video konten Ade Tandra, di sini bisa dilihat ya beberapa angka dominan. Kata merinding dan gelisah itu menunjukkan pastinya adanya respon emosional yang diberikan penonton atau yang cukup kuat dari audiens terhadap konten yang dibuat oleh Ade Tandra. Selain itu, kata banget terus bikin. Nah, ini juga memperkuat ekspresi opini bahwa setiap audiens itu nggak hanya menonton, tapi juga menunjukkan ekspresi secara aktif. Dan di sini menunjukkan kalau misalkan konten TikTok Ade Tandra itu memberikan respon emosional juga terhadap para audiens. Selanjutnya, setelah word cloud, kita bisa lihat dari bar plotnya. Ini bar plot. Oke, ini di remove karena ada dua. Baik, bar plot kita tariknya bukan dari word cloud tapi dari data tabel. Di bar plot ini terlihat distribusi nilai sentimennya. Nah, di sini pastikan sentimen. Jadi sebagian besar berada di nilai netral hingga positif dari bar plot ini. Dan beberapa pada nilai positif tinggi kayak di sini udah mendekati 100, udah 100 bahkan ya. Tapi ada juga yang minus 100 gitu, mencapai ini sampai minus lah 100. Nah, hal ini menunjukkan kalau meskipun banyak mayoritas yang memberikan respon positif atau netral, tapi ada juga sebagian kecil audiens yang kasih negatif yang cukup kuat. Di sini ada sekitar dua ya, dua batang bar plot atau dua bar yang memberikan hingga minus 100. Jadi persepsi audiens terhadap konten ini sifatnya beragam tapi tetap didominasi oleh respon yang positif. Lanjut, setelah bar plot, yang terakhir adalah linear projection. Di sini kita ketik aja linear projection. Untuk linear projection, di sini kita tarik garis dari data tabel. Di linear projection ini pastikan sentimen itu tidak termasuk ya, tidak ditambahkan hanya netral, positif, dan negatif. Nah, di sini bisa terlihat pada linear projection itu bisa divisualisasikan dalam bentuk sebaran berdasarkan kategori sentimen. Ada positif, ada negatif, ada netral. Nah, di sini menunjukkan kalau misalkan ternyata respon audiens itu lebih mengarah ke netral dan juga positif. Sedikit yang negatif. Dan pola ini menunjukkan kalau misalkan terdapat berbagai variasi opini, distribusi sentimennya masih relatif terkonsentrasi dan nggak terlalu terpolarisasi. Ya, di sini untuk range-nya kayak minus 100 itu warna biru, hingga di sini warna paling cerah itu 75 sampai 100. Oke, jadi berdasarkan keseluruhan analisis yang sudah dilakukan, bisa disimpulkan kalau misalkan komentar audiens ini menunjukkan sentimen positif dan juga netral, tapi dominasi juga oleh respon emosional yang cukup kuat. Kayak diperkuat tadi di word cloud ada kata-kata seperti gelisah, kemudian merinding. Itu menunjukkan kalau ada keterlibatan emosional terhadap uh, konten yang diberikan atau dibuat oleh Ade Trandra terhadap audiens yang menonton. Nah, meskipun ada beberapa komentar negatif, tapi jumlahnya relatif lebih sedikit dibandingkan dengan komentar positif dan juga netral.
Hal ini pastinya sejalan dengan konsep audiens aktif, di mana audiens itu nggak hanya menerima pesan, tetapi juga memberikan respon, interpretasi, dan juga ekspresi terhadap konten yang dikonsumsi. Dan ini adalah riset yang sudah saya buat hingga bab 3, yaitu analisis sentimen komentar audiens pada konten TikTok pada Tantra. Baik, sekian video tutorial yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kesempatannya yang sudah diberikan oleh dosen. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.